Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 9 kelas 1A1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai topik ribosom. Perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama adalah saya sendiri, Bunga Cantika Aryasta, kemudian ada Jihan Uya UP, ada Syifa Dwi Mantik, dan Fidelia. Di sini kami akan membahas mengenai pengertian ribosom, ukuran ribosom, struktur ribosom, fungsi ribosom, letak ribosom, ciri-ciri biogenesis ribosom, dan sifat ribosom pada struktur organel sel. Ribosom. Ribosom termasuk dalam organel sel yang tidak memiliki membran. Ribosom sendiri juga berukuran kecil yang kompleks dan berada pada setiap sel hidup. Kemudian, ribosom ini terdiri dari dua komponen. Yang pertama ada small ribosomal subunit. Small ribosomal subunit ini terletak pada bagian inferior ribosom yang berfungsi untuk membaca RNA ketika proses translasi. Kemudian, ada juga large ribosomal subunit. Dia ini terletak pada bagian superior ribosom. Large ribosomal subunit ini akan bergabung dengan asam amino untuk membentuk ikatan polipeptida ketika translasi terjadi. Nah, kedua komponen ini tersusun atas protein dan RNA ribosom. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jihan Nurlisan Putri Nindra dari program studi ilmu gizi kelas 1A1 kelompok 9 akan menjelaskan tentang ukuran ribosom dan strukturnya. Pertama ada ukuran ribosom. Nah, ribosom sendiri kan ada dua, ada prokariota dan eukariota. Untuk yang prokariota sendiri, ribosom prokariotik memiliki ukuran 70S dengan kandungan 6% RNA dan 40% protein. Organel sel ini terletak bebas di bagian sitoplasma, di mana dengan ukuran subunitnya 50S dan 30S, mempunyai ukuran panjang 29 x 21 nm dengan massa 2.520.000 Dalton. Untuk yang eukariota, ribosom eukariotik berukuran 80S dengan 40% kandungan RNA dan 60% kandungan protein, memiliki sebuah lokasi bebas pada sitoplasma serta terikat pada retikulum endoplasma. Ukuran panjang sekitar 32 x 22 nm dan massa kurang lebih 4.220.000 Dalton. Nah, untuk huruf S sendiri dalam nama subunit merupakan satuan ukuran dan singkatan units Fedberg yang merupakan penemunya. Satuan ini menunjukkan kecepatan pengendapan saat subunit disentrifugasi. Nah, selanjutnya ada struktur ribosom. Nah, kita lihat dulu gambarnya dari struktur ribosom ini. Yang warna biru-biru ini merupakan asam amino. Lalu yang merah ini merupakan subunit besar dan yang bawahnya merupakan subunit kecil. Sedangkan yang ini adalah asam amino dan yang warna ungu ini merupakan mRNA. Dan ini ke sini merupakan pertumbuhan rantai peptida dan ini merupakan tRNA. Nah, untuk struktur ribosom sendiri, subunit kecil yang lebih tepatnya di bawah sini berguna untuk mengalirkan atau menyampaikan informasi selama sintesis protein. Hal ini disebut dengan sebutan 40S yang tadi disebutin dalam sel eukariotik dan 50S dalam sel prokariotik. Nah, mengapa dinamai subunit kecil dan subunit besar? Tentunya karena yang subunit kecil ini memiliki bentuk yang lebih kecil dibandingkan dengan subunit besar. Nah, sedangkan untuk subunit besar sendiri, yakni sebuah subunit yang berisi sebuah tempat di mana ikatan baru yang akan dibuat untuk membuat protein. Nah, hal ini disebut dengan 60S dalam sel eukariotik dan 50S dalam sel prokariotik. Nah, jadi gitu. Jadi yang besar ini merupakan tempat di mana membuat protein, sedangkan yang bawahnya ini merupakan untuk mengalirkan informasi selama sintesis protein. Nah, jadi gitu untuk yang ukuran ribosom dan struktur ribosom. Fungsi ribosom.
Ribosom sendiri memiliki peran yang sangat penting dalam proses sintesis protein, khususnya proses translasi. Ketika proses translasi terjadi, ribosom akan memfasilitasi asam amino spesifik dengan mRNA yang akan menyusun urutan asam amino menjadi polipeptida sesuai dengan cetakan mRNA. Berikut ini adalah sebuah video tentang proses sintesis protein, khususnya proses translasi. See the process in action. Eukaryotic mRNA, the substrate for translation, has a unique 3' end called the poly A tail. mRNA also contains codons that will encode for specific amino acids. A methylated cap is found at the 5' end. Translation initiation begins when the small subunit of the ribosome attaches to the cap and moves to the translation initiation site. tRNA is another key molecule. It contains an anticodon that is complementary to the mRNA codon to which it binds. The first mRNA codon is typically AUG. Attached to the end of the tRNA is the corresponding amino acid. Methionine corresponds to the AUG codon. The large subunit of the ribosome now binds to create the peptidyl, or P site, and the amino acyl, or A site. The first tRNA occupies the P site. The second tRNA enters the A site and is complementary to the second mRNA codon. The methionine is then transferred to the A site amino acid. The first tRNA exits, the ribosome moves along the mRNA, and the next tRNA enters. These are the basic steps of elongation. As elongation continues, the growing peptide is continually transferred to the A site tRNA, the ribosome moves along the mRNA, and new tRNAs enter. When a stop codon is encountered in the A site, a release factor enters the A site and translation is terminated. When termination is reached, the ribosome dissociates and the newly formed protein is released. Selanjutnya, di sini ada letak ribosom. Letak ribosom itu dibagi menjadi dua, yaitu ribosom terikat dan ribosom bebas. Ribosom terikat ini terletak di permukaan retikulum endoplasma atau RF. Ribosom terikat ini memproduksi protein yang diangkut keluar dari sel untuk pengemasan dalam organel tertentu seperti lisosom atau untuk sekresi. Di sekresi ini contohnya ada sekresi protein oleh pankreas. Biasanya di dalam pankreas itu terdapat banyak ribosom terikat. Di sini RE itu dibagi menjadi dua, yaitu RE kasar dan RE halus. RE kasar ini banyak ditempeli oleh ribosom terikat, jadi terlihat bintik-bintik di permukaannya sehingga dinamakan RE kasar. Sedangkan di RE halus ini terdapat sedikit ribosom. Selanjutnya ada ribosom bebas yang terletak di sitosol. Di ribosom bebas ini sebagian protein dibuat, yaitu di dalam sitosol. Contoh protein yang dihasilkan oleh ribosom bebas ini adalah untuk metabolisme makanan, metabolisme glukosa. Di sini bisa dilihat lebih jelas tentang di mana letak ribosom terikat dan ribosom bebas. Di sini ada RE kasar, lalu ada bintik-bintik hitam, itu dinamakan ribosom terikat, dan di sini ada letak ribosom bebas. Dinamakan ribosom terikat karena selain menempel di permukaan RE kasar, ia juga tidak bisa bergerak kemana-mana, berbeda dengan ribosom bebas yang tidak terikat atau tidak menempel di RE kasar, jadinya dia bebas bergerak. Selanjutnya, ribosom bebas dan terikat ini memiliki kesamaan di bentuknya, yaitu sama-sama terdiri dari dua subunit, yaitu unit kecil dan unit besar. Subunit ini berawal keluar dari nukleus melalui pori-pori inti menuju sitoplasma,
Lalu, tempat subunit besar dan kecil ini berkumpul menjadi ribosom. Di sini bisa dilihat nukleus, lalu diperbesar. Di sini nukleus, ini pori-pori inti, di sini sitoplasma, dan yang ini ribosom. Jalannya itu dari nukleus keluar melewati pori-pori inti, dan subunit besar dan subunit kecil bergabung menjadi ribosom. Di sini bisa kita lihat juga ribosom yang diperjelas. Ini area kasar, yang ini area kasar. Lalu bintik-bintik hitamnya itu yang menempel di area kasar itu namanya ribosom terikat, dan di sini ada ribosom bebas, ribosom bebas, ribosom bebas. Lalu mereka berdua yang sudah saya bilang tadi bahwa keduanya memiliki bentuk yang sama, yaitu terdiri dari subunit besar dan subunit kecil. Di sini bisa kita lihat ini subunit besar dan ini subunit kecil. Lalu ini merupakan komputer model dari ribosom yang ada di sel pankreas. Yang atas ini ribosom besar dan yang ini ribosom kecil. Ciri-ciri biogenesis ribosom. Biogenesis ribosom adalah proses pembentukan subunit ribosom. Pembentukan subunit ribosom merupakan fungsi dari nukleolus. Proses biogenesis pada sel eukariotik memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah proses yang lebih kompleks, yang kedua membutuhkan waktu yang lebih panjang, yang ketiga pembentukan 18S dan 28S rRNA terjadi di nukleolar organizer. Yang keempat, pembentukan 5S rRNA terjadi di sisi luar nukleolus. Biogenesis pada sel eukariotik memiliki 3 tahap. Yang pertama adalah transkripsi rRNA yang menghasilkan 45S rRNA, kemudian processing 45S rRNA menjadi 18S dan 28S rRNA, serta yang terakhir adalah perakitan ribosom atau translasi yang terjadi di dalam bagian sitoplasma. Biogenesis pada sel prokaryotik memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah gen RNA yang mengkode untuk 5S, 23S, dan 16S rRNA ribosom secara ketat bergerombol di wilayah kromosom. Yang kedua, gen ribosom berada dalam operan tunggal yang ditranskripsi sebagai satu unit yang secara langsung dibentuk molekul RNA dan dari DNA dan langsung terbentuk ribosom. Proses biogenesis pada sel prokaryotik dimulai dari mRNA masuk dari nukleus lalu menempel pada ribosom 30S, kemudian asam amino mengikat sehingga menghasilkan aminoasil adenosin monofosfat atau AA, AMP, dan fosfat anorganik atau P. Perbedaan ribosom prokaryotik dan eukaryotik. Pada ribosom prokaryotik memiliki partikel 70S lebih kecil daripada pada sel eukaryotik yang memiliki partikel 80S lebih besar. Pada prokaryotik terdiri dari 30S subunit kecil dan 50S subunit besar. Pada eukaryotik terdiri dari 40S subunit kecil dan 60S subunit besar. Pada prokaryotik, rRNA diatur menjadi 3 untai dalam ribosom, sedangkan pada eukaryotik diatur menjadi 4 untai dalam ribosom. Prokaryotik memiliki jenis ribosom 70S, sedangkan eukaryotik jenis ribosom 70S dan 80S.
Sifat ribosom pada struktur organel sel. Pembagian organel sel terdiri dari subunit kecil dan subunit besar. Struktur organel sel tersebut memiliki sifat yang pertama adalah organel sel yang memiliki bentuk universal dengan bentuk elips dan potongan longitudinal. Yang kedua adalah setiap subunit ditandai dengan koefisiensi sedimentasi dalam satuan S atau Saved break. Yang ketiga adalah koefisiensi sedimentasi pada sel prokaryotik adalah 70 S dengan 30 S untuk subunit kecil dan 50 S untuk subunit besar. Koefisiensi sedimentasi pada sel eukariotik adalah 80 S dengan 40 S untuk subunit kecil dan 60 S untuk subunit besar. Pada sel prokaryotik memiliki subunit untuk bentuk kecil memanjang, melengkung dengan dua simetris menyerupai kursi dan memiliki 3 digitasi. Selanjutnya adalah pada sel eukariotik, bentuk subunit hampir sama seperti dimensi ribosom pada E. coli. Kemudian memiliki dimensi yang bervariasi. Untuk sel eukariotik memiliki panjang 29 nanometer dengan besar 21 nanometer, dan pada sel prokaryotik memiliki dimensi 32 nanometer dengan besar 22 nanometer. Berikut ini merupakan beberapa referensi yang kami gunakan dalam penyampaian materi presentasi kami, sekaligus menjadi penutup pada kesempatan kali ini. Kami minta maaf apabila terdapat kesalahan kata dalam penyampaian materi, sekaligus kami juga terbuka atas segala kritik dan saran yang membangun. Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih.